Kok gelap sekali ya? Kita nyalakan dulu yuk lampunya. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu guru yakin anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dari buku tema 3 bersama Ibu Guru Teresia Nainggolan dari SD Swasta Mutiara Balige. Tapi sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar apa yang Ibu Guru sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak semuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Dan yang ketiga adalah membuat rangkaian listrik sederhana. Anak-anak, saat ini tentu saja kita sudah banyak menggunakan peralatan elektronik seperti lampu, radio, televisi, kulkas, dan masih banyak peralatan elektronik lainnya. Semua peralatan elektronik tersebut harus dihubungkan dengan sumber listrik. Antara sumber listrik dengan peralatan elektronik dihubungkan dalam suatu rangkaian yang disebut sebagai rangkaian listrik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas rangkaian listrik sederhana. Alat-alat yang menyusun suatu rangkaian listrik disebut dengan komponen listrik. Apa saja sih komponen-komponen listrik? Komponen-komponen listrik terdiri dari yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Tapi kalau di rumah kita, sumber listrik kita berasal dari PLTA. Pada rangkaian listrik sederhana, baterai dapat kita gunakan sebagai sumber listrik. Nah, anak-anak, pada baterai biasanya kamu melihat ada tulisan 1,5 V ataupun 3 V. Apa sih maksudnya? 1,5 V atau 1,5 volt itu adalah tegangan pada batu baterai tersebut. Nah, tegangan itu artinya beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif. Nah, anak-anak, arus listrik dapat mengalir jika terdapat beda potensial atau terdapat perbedaan potensial antara kutub positif dan juga kutub negatif pada batu baterai. Lalu Ibu Guru, apa yang terjadi jika tidak ada beda potensial atau sudah tidak memiliki tegangan? Nah, jika suatu baterai tidak memiliki tegangan, maka arus listrik tidak dapat mengalir. Ingat, syarat arus listrik mengalir adalah terdapat beda potensial dari kutub-kutub pada suatu sumber listrik. Komponen yang kedua adalah saklar. Anak-anak pasti kenal saklar kan? Ini dia. Nah, anak-anak, saklar berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Jadi, ketika saklar dalam posisi on seperti pada gambar ini, maka arus listrik dapat mengalir sehingga peralatan elektronik kita dapat menyala. Dan kebalikannya, jika saklar dalam posisi off seperti pada gambar ini, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga peralatan elektronik kita tidak dapat menyala. Komponen berikutnya adalah kabel. Tentunya di rumah kita banyak terdapat kabel. Tapi apakah kamu tahu apa fungsi kabel tersebut? Kabel berfungsi sebagai penghantar listrik. Nah, jadi anak-anak, di dalam kabel terdapat tembaga yang berfungsi sebagai konduktor listrik ataupun penghantar listrik. Jadi melalui kabel, arus listrik dapat dihantarkan dari sumber listrik hingga pada peralatan elektronik kita. Nah, anak-anak, selain konduktor listrik, ada juga yang dinamakan dengan isolator listrik. Apa itu ya isolator?
Isolator listrik adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti karet, plastik, kaca, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, jika kamu perhatikan, pada kabel bagian luarnya terbuat dari karet untuk melindungi kita ketika kita menyentuh kabel saat kabel dihubungkan dengan sumber listrik. Kenapa Ibu Guru? Karena tubuh kita juga termasuk penghantar listrik. Karena tubuh kita 70%-nya terdiri atas air anak-anak. Jadi tubuh kita ini dapat menghantarkan listrik. Nah, oleh karena itu, kabel bagian luarnya terbuat dari karet agar mencegah kita kena setrum. Komponen berikutnya adalah peralatan elektronik seperti yang sudah kita sebutkan tadi, lampu, kulkas, televisi, dan masih banyak peralatan elektronik lainnya. Nah, pada rangkaian listrik sederhana, kita menggunakan lampu sebagai peralatan elektroniknya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, kita akan membahas jenis rangkaian listrik berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Nah, berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Anak-anak, pada rangkaian listrik terbuka ditandai dengan saklar yang tidak terhubung. Nah, karena saklarnya tidak terhubung, maka arus listrik tidak dapat mengalir, sehingga peralatan listrik tidak menyala. Sementara pada rangkaian listrik tertutup, saklarnya terhubung ataupun tertutup, sehingga arus listrik dapat mengalir. Nah, karena arus listriknya sudah mengalir, maka peralatan-peralatan listrik kita dapat menyala. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga adalah rangkaian campuran. Mari kita bahas satu persatu ciri-cirinya. Ciri-ciri rangkaian seri adalah yang pertama, rangkaian disusun secara berderet ataupun berurut, seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Jadi arus listrik akan mengalir dari lampu 1, kemudian melewati lampu 2, melewati lampu 3, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, jika salah satu lampu mati ataupun padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Contoh rangkaian seri dapat kita temukan pada lampu-lampu hias dan juga pada lampu senter. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah yang pertama, rangkaian disusun secara bertingkat ataupun sejajar seperti pada gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pada rangkaian paralel terdapat cabang. Jadi, kabelnya disusun secara bercabang. Jika salah satu lampu dilepas ataupun putus, tapi lampu yang lain tetap menyala karena arus listrik dapat mengalir melalui cabang yang lain. Nah, contoh dari rangkaian paralel dapat kita lihat pada lampu lalu lintas dan juga lampu di rumah-rumah kita. Ketika kita menyalakan lampu kamar, pasti yang menyala hanya lampu kamar. Tidak ikut lampu kamar mandi maupun lampu di ruang tamu. Nah, itu namanya adalah rangkaian paralel. Nah, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan campuran dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sehingga ciri-cirinya mirip atau sama dengan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, anak-anak, itulah 3 rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Sekarang kamu sudah bisa kan menentukan jenis rangkaian listrik? Nah, anak-anak, supaya kamu lebih paham lagi tentang jenis rangkaian berdasarkan susunannya, mari kita jawab soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat
3 buah saklar yaitu S1, S2, dan S3 yang dirangkai secara paralel. Dan juga terdapat 5 buah lampu L1, L2, L3, L4, dan L5 yang dirangkai secara paralel juga. Nah, jika L3 atau lampu 3 padam, maka apa ya yang terjadi? Benar, jika L3 padam, maka L1, L2, L4, dan L5 tetap menyala. Loh, kenapa Ibu Guru? Karena ini merupakan rangkaian paralel. Jika salah satu lampunya padam, maka lampu lain tetap menyala karena arus listrik dapat mengalir melalui cabang yang lain atau melalui kabel yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita dapat melihat terdapat 3 buah saklar, yaitu S1, S2, dan S3. Dan juga terdapat 6 buah bola lampu. Nah anak-anak, jika S1, S2, dan S3 dalam posisi on atau terhubung sehingga arus listrik dapat mengalir, kemudian L5 ternyata putus atau rusak, maka apa ya yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah L1, L2, dan L3 tetap menyala, sementara L4, L5, dan L6 akan padam. Kenapa bisa begitu ya? Karena L1 dan L2 dirangkai secara seri, sementara L1, L2 terhadap L3 dirangkai secara paralel. Begitu juga dengan L4, L5, dan L6 yang dirangkai secara paralel dengan L1, L2, dan juga L3. Tapi L4, L5, dan L6 ternyata dirangkai secara seri. Sehingga jika L5 atau lampu 5 padam, tentu saja yang satu urutan dengan lampu 5 yaitu lampu 4 dan lampu 6 ikut padam. Maka yang menyala hanya lampu 1, lampu 2, dan juga lampu 3. Sekarang kita coba satu soal lagi ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat lampu 1, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Jika lampu 2 padam, maka apa ya yang terjadi? Ya, benar sekali. Jika L2 atau lampu 2 padam, maka lampu 1 juga ikut padam. Sementara lampu 3 dan lampu 4 tetap menyala. Kenapa ya? Karena lampu 2 atau L2 disusun secara seri terhadap L1 atau lampu 1. Sementara L1 dan L2 disusun secara paralel terhadap L3 dan L4. Sehingga ketika L2 padam, maka L3 dan L4 tetap menyala. Karena arus listrik dapat mengalir melalui cabang atau kabel yang lain. Wah, kamu semua anak hebat. Kamu dapat menjawab soal dengan benar. Berarti kamu sudah paham mengenai jenis rangkaian berdasarkan susunannya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik sederhana. Namun sebelum itu jangan lupa kita harus membuat gambar dari rangkaian listrik yang akan kita buat. Yuk ikutin Ibu Guru, kita akan membuat rangkaian listrik bersama-sama. Anak-anak, kita akan membuat rangkaian listrik sederhana yaitu rangkaian seri. Yang dibutuhkan adalah lampu senter dan dudukannya, saklar, dua buah batu baterai, kabel, gunting, dan juga selotip. Yang pertama, kabel dipotong menjadi beberapa bagian seperti ini.
Selanjutnya, kita akan mengupas bagian luar kabel pada setiap ujungnya. Pasangkan dudukan lampu pada tiap bola lampu. Kemudian, ujung dari setiap kabel yang sudah kita kupas tadi, kita ikatkan pada dudukan lampu. Dipasang juga pada lampu yang kedua ya. Setelah kedua lampu sudah dihubungkan menggunakan kabel, selanjutnya kita hubungkan pada saklar.
Oke, sekarang komponen-komponennya sudah terpasang, lampu, saklar, dan juga baterai. Selanjutnya, kita akan merekatkan rangkaian listrik yang sudah kita buat pada alas. Nah, alasnya anak-anak boleh gunakan kardus ataupun papan. Oke, sekarang rangkaian kita sudah selesai. Kita coba menyalakan lampunya ya. Dan ternyata kedua lampunya dapat menyala. Rangkaian kita berhasil. Oke anak-anak, supaya kamu lebih paham lagi untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini, kita jawab yuk soal berikut. Kelebihan dari rangkaian seri adalah A. Jika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain padam. B. Biaya kabel lebih hemat. C. Lebih boros daya. Ataukah D, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk kelebihan dari rangkaian seri yang mana ya anak-anak? Ya, benar. Kelebihan rangkaian seri adalah B, biaya kabel lebih hemat. Karena pada rangkaian seri, kabelnya tidak bercabang. Pemasangan lampu lalu lintas menggunakan sistem rangkaian A. Rangkaian terbuka, B. Rangkaian seri, C. Rangkaian campuran, ataukah D. Rangkaian paralel. Yang mana ya jawaban yang paling tepat? Ya, benar. Jawaban yang paling tepat adalah D, rangkaian paralel. Karena jika lampu merah menyala, maka lampu hijau dan lampu kuningnya tidak menyala karena menggunakan rangkaian paralel. Pada batu baterai biasanya tertulis 1,5V 1A. Artinya adalah A. Baterai mempunyai tegangan 1,5 volt dan arus listrik 1 ampere. B. Baterai mempunyai tegangan 1 volt dan arus listrik 1,5 ampere. C. Baterai mempunyai arus listrik 1,5 volt dan tegangan 1 ampere. D. Baterai mempunyai tegangan 1 ampere dan arus listrik 1,5 volt. Ingat anak-anak bahwa tegangan satuannya adalah volt. 1,5V pada baterai artinya baterai tersebut memiliki tegangan atau beda potensial sebesar 1,5 volt dan arus listrik sebesar 1 ampere. Maka jawaban yang tepat adalah A. Arus listrik adalah muatan listrik yang bergerak dari A. Kutub positif ke kutub negatif, B. Tegangan rendah ke tegangan tinggi, C. Kutub negatif ke kutub positif, ataukah D. Tegangan tinggi ke tegangan rendah. Yang mana ya jawabannya? Ya, benar sekali. Arus listrik artinya adalah aliran muatan listrik yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Maka jawaban yang paling tepat A. Soal yang terakhir, pernyataan di bawah ini yang salah tentang rangkaian di samping adalah A.
baterai disusun paralel. B. Lampu disusun seri. C. Jika lampu 1 padam, lampu 2 ikut padam. D. Jika baterai 2 diputus, baterai 1 dan 3 ikut putus. Yang mana jawabannya anak-anak? Nah, kita bahas bersama. Kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah rangkaian seri. Kenapa? Karena baterai disusun secara seri dan lampunya juga disusun secara seri. Nah, kita lihat satu persatu pernyataannya. A. Baterai disusun secara paralel. Tentu saja pernyataan A ini salah. B. Lampu disusun seri. Pernyataan B benar karena lampu 1 dan lampu 2 disusun secara seri. Pernyataan C. Jika lampu 1 padam, lampu 2 ikut padam. Pernyataan C juga benar karena lampu 1 dan 2 adalah rangkaian seri. Jika salah satu lampu rusak, maka lampu yang lain akan padam. Kita lihat pernyataan D. Jika baterai 2 diputus, baterai 1 dan 3 ikut putus. Pernyataan D juga benar karena baterainya disusun secara seri. Pada soal, kita diminta mencari pernyataan yang salah. Maka pernyataan yang salah atau tidak tepat adalah A. Baterai disusun paralel. Nah, anak-anak, apa saja ya yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini kita sudah membahas tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik, yaitu ada baterai yang berfungsi sebagai sumber listrik, kabel sebagai penghantar listrik, saklar sebagai alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik, serta komponen terakhir adalah peralatan elektronik. Nah, kita juga sudah membahas jenis-jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Ada berapa anak-anak? Benar, ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan juga rangkaian campuran. Dan kita juga sudah membuat rangkaian listrik sederhana yang dapat anak-anak praktikkan di rumah menggunakan alat-alat yang sederhana. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran-pembelajaran menarik berikutnya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar, dan tetap semangat. Sampai jumpa!